Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang saya muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang saya muliakan seluruh Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan saya banggakan seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mengerjakan atau melaksanakan puasa pada hari yang ke-10. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang. Pada tahun ini kita bisa berpuasa lagi dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakan ibadah tersebut sampai akhir Ramadan nanti dan berlanjut di bulan-bulan berikutnya sesuai dengan ucapan biasanya ketika akhir Ramadan, biasanya adakan minal aidin wal faizin. Nah, mudah-mudahan kita orang yang kembali suci dan orang yang beruntung. Oleh karena itu, selama Ramadan ini selain kita mengerjakan kewajiban ibadah, juga kita disuruh untuk menambah pengetahuan agama. Itu adalah termasuk amalan-amalan yang bagus dikerjakan di bulan Ramadan, sehingga ibadah kita menjadi lebih sempurna lagi. Baiklah, untuk hari ini Ustazah akan menyampaikan si tausiah yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan. Ya, karena kebersihan ini tidak hanya kebersihan lingkungan, tetapi kebersihan badan, pakaian, tempat, ya, sehingga kita beribadah lebih nyaman. Islam merupakan agama yang sangat peduli dengan keselamatan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam diwajibkan beribadah untuk keselamatan di akhirat. Sementara itu, keselamatan di dunia menyangkut kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan penghidupan yang baik. Kesehatan erat kaitannya dengan kebersihan. Islam mengajarkan banyak cara dan ketentuan dalam hal kebersihan. Nasihat tentang kebersihan ini sering kita dengarkan, sering kita laksanakan terus-menerus dan berulang-ulang. Misal saat kita di rumah, apabila kita setelah makan, kemudian kita membersihkan alat makan kita, menyapu lantainya, ya, dan jangan sampai ditinggalkan berserakan. Ketika kita di sekolah, kita diajarkan juga, misalnya ada jadwal piket, ya, untuk kebersihan kelas. Nah, jadi jangan sampai lagi merasa tidak penting diberi jadwal piket, ya, karena kenyamanan kelas itu bergantung kepada kita juga. Ketika kita mau menjaga membuang sampah dengan sesuai pada tempatnya, kemudian ada sedikit sampah langsung diambil, slogannya itu adalah LISA, ya. Lihat sampah, ambil. Nah, itu ya. Jadi kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah juga termasuk itu.
Nah, jadi sungguh Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan kepada pemeluknya. Hal tersebut sangat terbukti dalam praktek-praktek keagamaan yang kita lakukan setiap harinya. Misalnya sholat. Sebelum sholat, kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu, karena tidak diterima salat seseorang apabila tidak dalam keadaan suci. Suci itu baik dari istinja, ya setelah kita beristinja bagaimana cara membersihkannya, kemudian berwudu yang benar seperti apa. Nah, jadi sebelum sholat kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Kesucian badan, tempat, dan pakaian menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau misalnya terkena kotoran atau misalnya sudah berwudu, kemudian ada kucing, nah kemudian tangan kita misalnya masih basah, maka itu nanti menjadi najis. Nah, jadi ini harus diperhatikan dengan baik. Ya, memang suci tidak mesti harus bersih, namun ia identik dengan yang terlihat bersih. Contoh lainnya dalam praktek kebersihan dalam ibadah umat Islam adalah setiap muslim laki-laki yang junub dan perempuan yang mengalami haid atau nifas itu wajib mandi besar. Nah, insya Allah sudah hafal semua ya. Yang kalau setuju, yang belum mengalami haid atau bermimpi, ini disiapkan bacaan-bacaannya terlebih dahulu. Bagaimana bacaan mandi wajibnya ya. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang kebersihan. Baik bersih jasmani, yaitu bersih badan, pakaian, tempat, dan lain-lain. Atau bersih secara rohani, yaitu kebersihan hati. Nah, ini sudah disampaikan kemarin oleh Ustadz Bahaki ya, tentang kebersihan hati, yaitu kita menghindari sifat iri hati, sombong, dengki, dan tamak. Ini juga dibersihkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini mengandung nilai-nilai ajaran yang penting untuk kita ikuti, yaitu hendaknya kita senantiasa bertaubat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sebab taubat adalah langkah awal untuk menyucikan dan membersihkan batin kita. Selanjutnya kita dianjurkan untuk bersuci. Baik orang yang bertaubat dan bersuci, keduanya sangatlah Allah cintai. Ketika kita setelah berwudu ada berdoa dengan di ujung doa tersebut, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ya Allah, jadikanlah aku dari orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari orang-orang yang suci. Nah, itu kita baca biasanya. Ya. Dalam ayat lain, tepatnya surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi ini ayat tentang berwudu. Berikut hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai kebersihan. Innallaha ta'ala tayyibun yuhibbut tayyiba, nazifun yuhibbun nazafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanazzifu abniyatakum. Sungguhnya Allah itu maha baik, Dia menyukai kebaikan, Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan, Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan, Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, al-Islamu nazifun fatanazzafu
fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu adalah bersih, maka jadikanlah kalian orang yang bersih. Sungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa kebersihan meliputi kebersihan secara fisik dan rohani. Kebersihan secara fisik seperti wudhu, istinja. Selain itu bersih dalam pandangan Rasulullah SAW meliputi kebersihan jiwa, yaitu pikiran dan hati yang dapat diperoleh dengan berperilaku sabar, ikhlas, tidak dengki, dan bersyukur. Demikian juga ibadah dalam Islam bukan sekedar pembersih jiwa, tetapi pembersih fisik, pencerah pikiran, dan penyehat tubuh. Wudhu merupakan wujud nyata kebersihan jasmani yang menentukan tercapainya kebersihan jiwa dan kesempurnaan ibadah. Sebelum menunaikan sholat, kita diwajibkan untuk berwudhu minimal 5 kali sehari semalam. Kita berwudhu dengan memulainya melaksanakan sunnahnya terlebih dahulu, yaitu membaca basmalah, membasuh 2 tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian berwudhu, yaitu membasuh wajah, tangan, rambut, kaki, semuanya dilakukan dengan tertib. Hal ini secara tidak langsung mengondisikan kita untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Rasulullah SAW tidak memisahkan antara kebersihan jasmani dan rohani, serta kebersihan fisik dan non-fisik. Keduanya harus menjadi kesatuan dalam sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bersih harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan banyak kegiatan kebersihan dalam hidup manusia. Kegiatan tersebut seperti wudhu, istinja, mandi, dan tayamum. Wudhu merupakan kegiatan yang mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan diri. Begitupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak sabda-sabda beliau yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, at-tuhuru syatrul iman, artinya kesucian adalah setengah dari keimanan. Nah, kemarin juga Ustadz Ali menyampaikan tentang masalah keimanan, ya. Jadi kebersihan juga termasuk setengah daripada keimanan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satu kunci yang Rasulullah terapkan dalam menjaga kesehatan adalah beliau selalu menjaga kebersihan. Gaya hidup bersih yang beliau praktekkan dapat kita temukan dalam kesehariannya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, yaitu waktu beliau makan, maka sebelum dan sesudah beliau makan tidak lupa mencuci tangan. Beliau beristinja setelah buang air kecil atau air besar. Memotong kuku, baik itu kuku tangan ataupun kuku kaki, sebab di sela-sela dan di balik kuku tentu banyak kotoran tersimpan. Beliau juga mandi dan bersiwak. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun, au khamsun minal fitrati, al-khitanu wal istihdadu, wa taqlimul azfari, wa natful ibti, wa qasus syaribi. Artinya fitrah itu ada lima hal yang termasuk dalam fitrah manusia, yaitu khitan atau bersunat, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku-kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang mengatakan di dalam hadis lain disebutkan bahwa ada 10 kebiasaan baik dalam membersihkan badan. An Abdullah bin Zubair an Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ashrun minal fitrati kasus syaribi wa igfa'ul lihyati was-siwaku wal istinsyaku wa qassul azfari wa ghaslul barajim wa natful ibti wa khalqul anati
wa intiqasul ma'i. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitul ashiratu illa an takunal madmadatu. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 10 fitrah atau tabiat kebersihan, yaitu mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak atau menggosok gigi, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, dan beristinja. Berkata Zakaria, berkata Mus'ab, saya lupa yang ke-10. Mungkin saja berkumur-kumur. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian akan dijelaskan sedikit tentang 10 tadi. Yang pertama, mencukur kumis. Kumis yang panjang dan tidak terawat dikhawatirkan akan menjadi sarang kotoran. Kumis yang kotor akan menimbulkan iritasi kulit dan mengancam kesehatan mulut. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita mencukur kumis agar rapi. Yang kedua, memelihara jenggot. Memelihara rambut di sekitar dagu juga akan menghindarkan wajah dari kotoran yang dapat menyebabkan sholat tidak sah. Memelihara jenggot meliputi membasuh, mencukur, mencuci, dan menyisir. Menyisir itu menyelang-nyelangi. Kemudian bersiwak, menggosok gigi, bersiwak atau menggosok gigi. Menggosok gigi sangat dianjurkan Rasulullah SAW karena kebersihan gigi mempengaruhi kebersihan mulut. Kebersihan mulut mempengaruhi kepasihan lisan dan kehusyuan sholat. Jadi supaya mudah hafal, itu termasuk adalah disuruh bersiwak. Dan sunnah-sunnah bersiwak itu kemanfaatannya diantaranya juga mudah menghafal terutama Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Yang artinya seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan memerintah mereka bersiwak di setiap akan melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menghirup air ke hidung. Ini termasuk sunnah-sunnah wudu juga. Istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, baik dilakukan untuk membersihkan kotoran di dalam hidung, terutama saat berwudu. Kemudian dilanjutkan dengan istinsyar, yaitu mengeluarkan air dari dalam hidung. Yang kelima, memotong kuku. Nah, ini karena diperhatikanlah, jangan sampai setelah Ramadan ini dibiarkan kukunya. Nah, nanti diadakan pengontrolan. Nah, memotong kuku merupakan bagian jari paling ujung, sehingga ketika menyentuh sesuatu, kuku merupakan bagian pertama yang melakukan kontak. Kuku setiap hari tumbuh dan disunahkan waktu memotongnya itu sore Kamis atau pagi Jumat. Ini bagus ya. Mengapa kuku harus dipotong? Agar tidak menjadi sarang kotoran. Memotong kuku juga dapat menghindarkan pemiliknya dari berbagai kuman yang dapat menjadi bibit penyakit. Dalam hal memotong kuku, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, potonglah atau perpendek kuku-kukumu sehingga sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Nah, jadi mengulah bibit-bibit penyakit ya dan sebagainya. Jadi jangan sampai panjang kukunya lagi. Membasuh ruas-ruas jari atau dikatakan juga menyelang-nyelangi jari. Nah ini. Membasuh ruas-ruas jari berlaku ketika berwudu. Jadi setelah kita membaca basmalah, kemudian membasuh tangan, nah di situ diselang-selangi ruas-ruas jari ini. Ya. Kapan dilakukan itu? Ketika berwudu, ketika hendak berwudu ya, hendak makan, selesai makan, dan setelah menyentuh sesuatu. Anjuran membasuh ruas-ruas jari serupa dengan mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan kebiasaan baik yang dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan pencernaan.
Kemudian yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Ketiak merupakan lipatan tubuh yang rentan terhadap keringat dan kotoran tubuh lainnya. Mencukur bulu ketiak akan menghindarkan ketiak dari kuman-kuman yang berbahaya dan bau badan. Ketiak yang bersih dari bulu akan lebih mudah dibersihkan ketika mandi. Ya. Walaupun pakai deodoran, tetap aja nanti dibersihkan ya, karena lebih nyaman kalau bersih ya. Kemudian yang kedelapan, mencukur bulu ari-ari atau bulu kemaluan. Maksud mencukur bulu ari-ari atau bulu kemaluan adalah bulu-bulu kecil pada bagian tubuh tertentu. Bulu-bulu yang tumbuh secara berkala jika tidak dibersihkan badan akan terasa risih dan kotor. Mencabut bulu-bulu tersebut minimal 40 hari sekali. Ya, paling sedikit itu. Kemudian beristinja. Istinja yaitu membersihkan daerah kemaluan dan sekitarnya setelah buang air kecil maupun besar. Alat untuk beristinja yang paling baik adalah air. Jika tidak ada air, kita bisa menggunakan batu, daun kering, tisu, atau benda-benda yang lain yang memenuhi ketentuan istinja. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini air sangat mudah untuk didapatkan, ya, kecuali pada musim kemarau. Kemudian berkumur-kumur, ya. Berkumur-kumur dapat membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan yang tertinggal. Berkumur-kumur juga disunahkan ketika berwudu. Kebiasaan berkumur-kumur yang benar akan menghindarkan mulut dari bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga peduli pada kebersihan lingkungan, khususnya saluran air yang mana sering menjadi pusat mengumpulnya penyakit dan kotoran. Ya, saluran air ini juga apabila tidak dibersihkan, mampet, maka akan juga mengakibatkan banjir. Nah, dari situ juga akan muncul juga berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lainnya. Nah, begitupun halnya pekarangan rumah dan sekitarnya. Rasulullah peduli tentang kebersihan tempat-tempat di sekitarnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Tohiru abniyatakum." Bersihkanlah pekarangan rumah kalian. Jadi ajaran kebersihan dalam Islam harus dijadikan pola hidup praktis agar kita hidup bersih sepanjang masa. Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kebersihan di berbagai aspek kehidupan. Di antaranya ialah yang pertama, kebersihan rohani. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan rohaninya dari sifat-sifat buruk dan tercela sehingga bersifat luhur dan mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulahu, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika sekiranya di depan pintu rumah seorang di antara kamu mengalir sungai yang paling bening, dan orang itu mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada daki atau kotoran yang melekat di badannya? Sahabat menjawab, tentu tidak ada lagi daki di badannya. Nabi lalu bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengan itu Allah menghapuskan segala dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Yang kedua, kebersihan badan. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan badannya dari berbagai najis dan kotoran agar badannya bersih dari bibit penyakit dan kuman yang mengganggu kesehatannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Quran Surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Yang ketiga, kebersihan tempat. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, dan terutama tempat ibadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yattahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Masjid sebagai tempat ibadah, kaum muslimin harus dipelihara kesucian dan kebersihannya. Salat tidak sah jika dikerjakan di tempat yang kotor. Karena tadi termasuk syarat sahnya salat itu adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Oleh karena itu, umat Islam harus memelihara kesucian masjid dan membersihkan lingkungannya serta tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah seperti rumah dan lainnya. Yang keempat, kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian dipandang amat penting oleh agama Islam, mengingat pakaian melekat pada badan yang berfungsi menutup aurat, melindungi badan dari kotoran dan penyakit, serta memperindah badan. Ajaran Islam menyatukan antara kebersihan badan dan pakaian. Karenanya umat Islam harus memelihara kebersihan dan keindahan pakaiannya lebih-lebih pada waktu mengerjakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujja fahjur. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-5. Nabi bersabda, An Sa'id qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud, sungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Yang kelima, kebersihan makanan. Islam juga sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan makanan dan minuman. Kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang keenam, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, umat Islam harus memelihara kebersihan lingkungan dan tidak boleh mengotorinya karena membahayakan terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya takutlah akan dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu, wahai Rasulullah? Nabi bersabda, ialah buang hajat atau kotoran di jalan, tempat lewat manusia atau tempat manusia berteduh. Dalam hadis lain juga, Ani bin Abbasin qala la darara wa la dirara, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, janganlah kamu melakukan kemudaratan terhadap dirimu dan orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya, kebersihan harta. Kebersihan juga menyangkut kebersihan harta karena dalam harta itu terdapat hak Allah dan hak orang lain. Cara membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat, zakat fitrah, infak, dan sedekah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Demikianlah pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan. Kesemuanya harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslim yang bersih lahir batin, sehingga kita sehat, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu semua, maka Allah akan melihat hasil-hasil amalmu dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman pun akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka akan diberitahukan kepadamu seberapa nilai apa yang kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan, sebab kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Jadilah pelopor kesehatan, baik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jadikanlah kesehatan sebagai pola dan gaya hidup kita, supaya kesehatan kita terjaga, dan tentunya kita telah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, juga nilai-nilai mulia yang ada dalam Al-Quran. Tiada teladan terbaik sepanjang hayat kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dialah satu-satunya teladan bagi umat Islam. Meneladani Rasulullah SAW bukan hanya dalam amaliyah satu sisi, tapi juga termasuk mengamalkan kebersihan adalah bagian dari mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada tausiah hari ini. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, kiranya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saja. Terima kasih. Ustaz.